Oke, what's up Gus? Kembali lagi bersama Fakar TV. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang sedikit film lama yang berjudul Dead Bell. Pasti kalian sudah pada tahu, film ini sempat booming pada pertama dirilis 2008 lalu di Korea Selatan. Oke, jangan banyak basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Dimulai dengan Yina bermimpi buruk, setelah itu dia pergi ke sekolah dan melihat namanya ada di daftar 20 murid terbaik yang akan mengikuti pelajaran khusus yang akan diadakan di liburan musim panas mendatang. Untuk persiapan masuk perguruan tinggi dan juga untuk menyambut siswa dari negeri lain yang akan berkunjung. Padahal anak-anak lain pada libur, mereka malah belajar. Yina berjalan menuju kelasnya. Dia bertemu dengan Chebyum yang tiba-tiba melihat muka Yina berubah menjadi sosok perempuan yang menyeramkan. Chebyum langsung menyerang Yina dan ingin membunuhnya. Karena hal itu, dia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Libur musim panas pun tiba. 20 siswa ini kemudian datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran khusus, termasuk Yina dan sahabatnya. Kemudian setelah pengajar ada 3 orang guru dan juga datang seorang murid ke sekolah karena dipanggil untuk mengartikan proposal yang berbahasa asing. Jadi yang terjebak di dalam sekolah itu ada 25 orang. Saat para siswa mulai mengantuk, saat mengikuti pelajaran, tiba-tiba TV di setiap sudut sekolah memperlihatkan seorang siswa perempuan, Min Hyo Young, terjebak dalam kotak kaca yang sedikit demi sedikit terisi air dan kemudian ada suara misterius. Suara itu yang mengajukan sebuah pertanyaan dan meminta para murid dan guru memecahkannya, agar teman mereka tidak meninggal. Namun para murid dan guru tidak mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun mereka sibuk mencari ruang di mana anak tersebut berada. Karena tidak ada jawaban, lonceng pun berbunyi tanda waktu mereka habis dan murid tersebut meninggal. Murid-murid pun langsung panik dengan dunia luar sekolah, namun tidak bisa. Semua alat komunikasi telah terputus. Suara misterius itu pun kembali muncul dan memberikan instruksi agar tidak ada satupun di antara mereka yang mencoba keluar. Salah seorang guru nekat. Dia berpendapat bahwa mereka tidak bisa diam saja. Namun beberapa langkah dia meninggalkan sekolah, tembakan langsung meluncur. Dan para siswa kemudian kaget dan langsung membawa sang guru masuk ke sekolah. Guru itu pun menunjuk satu orang sebelum dia meninggal. Namun sayangnya guru itu terlebih dahulu meninggal. Setelah kejadian itu, satu persatu siswa pun diculik dan diperlihatkan di TV, beserta pertanyaan yang harus mereka pecahkan. Namun tetap tidak berhasil. Hingga Yena pun tahu bahwa ternyata siswa yang diculik dan dibunuh itu sesuai dengan peringkat. Yena semakin takut karena peringkat selanjutnya adalah sahabatnya, Myung Hyo, kemudian dia sendiri. Malam pun tiba. Semua siswa berkumpul di kantin dan suasana semakin kacau. Apalagi Yena berpendapat bahwa semua petunjuk yang diberikan suara misterius itu menuju kepada kematian Jiwon, sahabatnya yang meninggal karena bunuh diri. Guru Wang langsung marah dan tidak percaya kalau itu perbuatan hantu. Guru Wang kemudian menyuruh satpam menjaga para siswa sementara dia, Guru Chu, Yina, dan Kang Hyung pergi memecahkan beberapa pertanyaan. Namun sahabat Yina menghilang. Walaupun akhirnya mereka bisa menemukan tempat disembunyikan dan Guru Chu berhasil memecahkan kode pintunya, namun korban tetap meninggal dan kemudian bertemu dengan Guru Chu dan Kang Hyung. Di lain tempat, Guru Wang melihat sosok wanita berbaju putih dan mengejarnya. Kemudian dia membunuhnya. Di lain tempat, Yina dan Kang Hyung mencari tahu sumber dari suara tersebut. Namun mereka bertemu Chebyum yang langsung menyerang Yina dan ingin membunuhnya. Namun Kang Hyung langsung menghalangnya dan Kang Hyung pun terluka parah dan meninggal. Yina langsung histeris dan memeluk Kang Hyung sambil menangis.
Guru Huang langsung datang dan memukul Chobom dengan batu sampai meninggal. Guru Huang menganggap bahwa Chobom merupakan dalang dari semua itu. Di koridor sekolah, telah berkumpul para siswa, guru, dan orang tua siswa yang menangis karena kematian beberapa siswa. Yina kemudian keluar dan menemukan buku catatan Jiwon. Yina langsung teringat saat kebersamaannya bersama Jiwon, di mana Jiwon mendapatkan peringkat 1. Mereka belajar bersama, dan mengingat saat Jiwon bercerita tentang keluarganya yang tidak mampu. Hingga hari di mana Jiwon menangis karena peringkatnya turun menjadi peringkat 6. Yang dengan kata lain, beasiswanya bisa dicabut. Kemudian Yina kaget saat melihat foto keluarganya Jiwon. Kemudian ada seorang pria yang menculik Yina dan menyekapnya di suatu ruangan. Dan kemudian dia menceritakan tentang mengapa dia melakukan ini semua. Semua pintu dan jendela koridor langsung tertutup dan suara misterius itu pun kembali muncul, disertai video yang isinya memperlihatkan sebuah gantungan kunci. Suara misterius itu pun bercerita bahwa anaknya Jiwon meninggal bukan dikarenakan bunuh diri, tapi karena dibunuh. Semua orang kaget. Lalu suara itu melantunkan bicaranya. Dia menceritakan penderitaannya sejak kehilangan anaknya. Itu semua karena kalian. Dia hanya ingin pemilik gantungan kunci itu mengakui kesalahannya. Salah satu orang tua murid menyuruh Guru Huang mengakui kesalahannya. Namun Guru Huang tidak mau dan langsung mengambil kapak dan hammer membunuh muridnya. Huang langsung marah. Dia marah karena dia merasa dipojokkan. Dia berkata, dia melakukan itu karena mereka, orang tua siswa yang menyogok. Karena harus dia sendiri yang menanggungnya. Satpam itu pun datang dan langsung membunuh Huang. Dan sebelum meninggal, Huang meminta maaf. Terlihat Yina berjalan sendiri di sekolah dan melihat namanya ada di ranking 1. Yina berpikir, ternyata Yina senasib sama Jinwon. Nah, kalian mau tahu tidak apa yang dibicarakan Yina dan Pak Satpam yang ternyata Jinwon? Kemudian kematian Jinwon. Sebelum Jinwon meninggal, dia tidak sengaja mendengarkan pembicaraan Guru Huang dengan beberapa orang tua murid yang menyogok agar nilai anak mereka diperbaiki. Kemudian terlihat Jiwon dan Guru Huang bertemu dan Jiwon meminta agar nilainya dikembalikan. Dia tidak mau kehilangan beasiswanya atau dia akan melapor kepada kepala sekolah. Namun Guru Huang tidak bisa karena nilai sudah dimasukkan dan memohon agar Jinwon tidak melaporkannya. Namun Jinwon tetap ingin melapor, sehingga Guru Huang mencekik hingga meninggal. Dan waktu itu Jinwon sedang merekam sehingga gantungan kunci itu terekam. Dan di saat yang bersamaan, Chobom melihat kejadian tersebut dan Jinwon sempat minta tolong. Namun Chobom tidak menolongnya. Mungkin dia merasa bersalah, jadi kalau melihat Yina, dia langsung melihat Jinwon. Oke guys, itulah akhir cerita kisah dari film Dead Bell. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa share, like, and subscribe. Sampai ketemu di cerita video selanjutnya. Terima kasih.